pada edisi podcast Info Indonesia kali ini kita kehadiran tokoh wanita. Beliau merupakan akademisi tapi juga saat ini mendaftar diri sebagai calon legislatif. Beliau dari Partai Persatuan Pembangunan. Langsung saja kita berkenalan dengan Ibu Dr. Halisa Hayatuddin SH MHum, caleg P3 Dapil Sumsel Bu ya, Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara gitu. Pandangan Ibu terkait ini sebagai kader P3, ini lagi rame-ramenya nih soal Pilpres nih, ada sosok Gibran, kemudian juga terbaru ini mungkin apakah jadi rebutan juga ini Gibran ini. Nah, pandangan dari kader P3 terkait soal ini apa Bu? Bisa Ibu jelaskan nggak ada pendapat Ibu? Baik, terima kasih. Saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya gitu. Pertanyaannya itu ya menurut saya Pak Rahmat menarik gitu ya. Karena memang lagi perbincangan nasional. Yeah. Kalau dalam pandangan saya bagaimana orang memperebutkan Gibran ya sah-sah saja kan ini politik. Cuman dalam pandangan saya termasuk yang tidak termasuk yang suka dengan adanya politik dinasti ini, karena kita kan juga kepingin ya bagaimana berikan kesempatan kepada orang lain. Lalu kita kan juga melihat sejauh mana keberhasilannya gitu dari pengalaman. Memang dia sudah pengalaman gitu, tapi ya terlalu muda, karena menurut saya juga pikirannya mungkin belum begitu matang gitu. Jangan sampai nanti Gibran terlalu banyak gurunya di belakangnya, sehingga nanti dia sendiri bingung gitu. Karena begitu. Jadi menurut saya ya dia harus mencari pengalaman dulu lagi. Artinya dari kacamata Ibu, Gibran ini nggak terlalu istimewa banget gitu ya? Nggak, kalau menurut saya nggak. Dia cuman menang dia ya karena dia anak Pak Jokowi, anak presiden. Artinya hanya polisan politik aja? Iya. Oh, yes. Dari kader P3 sendiri sebenarnya kalau dari Ibu yang layak itu siapa sih bisa menampingin Pak Ganjar nanti, kan koalisinya ke Ganjar juga? Ya benar, sampai sejauh ini kita tetap komitkan Pak Ganjar. Harapan kita itu yang mendampingi itu Pak Sandiaga Uno. Karena kita sudah melihat bagaimana kiprah beliau itu ya, dia sebagai menteri, kemudian belum lagi asli sosok dia secara pribadi, dia begitu merakyat gitu ya. Kemudian dia juga bergerak itu memang betul-betul dia membangun ekonomi rakyat di bawah gitu ya. Menurut saya berharap itu memang yang mendampingi Pak Ganjar itu ya Pak Sandiaga Uno. Lebih teruji karena dia pengalaman gitu. Menurut saya itu perfect dia gitu loh untuk mendampingi Pak Ganjar itu. Apakah Gibran ini memang sengaja digelembungkan atau seperti apa? Jadi biar laku gitu Bu? Kalau ya politik itu memang begitu. Politik itu begitu, hari ini, jam ini, detiknya itu kemudian akan berubah lagi gitu. Jadi susah juga untuk diprediksi. Tapi kalau memang bahwa dia digelembungkan atau itu, menurut saya memang ingin dijadikan. Karena ini terbukti dari hasil keputusan MK kemarin loh, yang artinya membuat kita tuh agak kaget gitu ya. Artinya bagaimana MK itu mampu merubah undang-undang yang itu bukan domain dia gitu. Yang buat undang-undang itu kan legislatif. Kenapa harus Mahkamah Konstitusi gitu loh. Sementara kan Mahkamah Konstitusi itu adalah salah satu daripada lembaga yudikatif yang tugasnya itu adalah mengadili adanya penyelewengan terkait konstitusi dan peraturan perundang-undangan gitu. Ada cawe-cawe berarti ya? Seperti yang dibicarakan, melihat memang benar berarti cawe-cawe itu ada? Iya ada. Kalau prediksi saya ada. Gambaran Ibu terhadap cawe ini seperti apa? Ya prihatin saja. Prihatin Bu ya? Prihatin saya. Nah ini pandangan Ibu tadi sebagai kader P3 gitu kan. Ini kita lebih mengusung ke Sandiaga Uno.
kelebihan Sandiaga Uno di mata kader P3 selain yang disebutkan tadi apa? Karena apa dia pernah memimpin DKI juga? Ya, itu salah satu contoh ya, keberhasilan dia. Yang ini saya pribadi gitu ya. Saya kagum sama beliau, itu orangnya sangat sederhana walaupun mungkin dia termasuk miliarder gitu ya. Ditambah lagi kekaguman saya tuh gaji dia sebagai menteri tuh nggak diambil gitu. Gitu. Itu pribadi saya gitu untuk terhadap Pak Sandiaga Uno. Artinya kader P3 tetap fokus menjagokan Sandiaga Uno sebagai wakilnya Pak Ganjar. Ya saya nggak bisa bilang begitu, ini suara saya pribadi. Kalau masalah partai itu belum ada yang artinya keputusan secara resmi, belum ada gitu. Tapi ya kita begitu Pak Sandi itu masuk itu kita betul-betul dari hasil survei itu kita terangkat jauh gitu. Terangkat jauh kita. Elektabilitasnya naik Bu ya? Iya, banyak sekali begitu dia masuk gitu. Nah, tarik di Sumsel, pengaruh itu Ibu rasakan juga di Sumatera Selatan? Iya. Terbukti itu dari banner-banner kawan-kawan yang di media sosial itu, di belakangnya itu gambar Sandiaga. Pak Sandi itu ketua Bapilu P3 Pusat. Tapi ya kenapa orang mungkin nggak ketuanya Pak Mardiono misalnya, tapi kok Pak Sandi gitu loh ininya gitu ya. Begini bukan untuk mengecilkan Pak Mardiono, bukan gitu. Tapi ini simpati orang ke Pak Sandiaga gitu. Kecintaan kader ya? Iya. Ibu itu dari Dapil 8 Musirawas, Lubuk Linggau dan Muratara. Di pemilu lalu P3 dapat nggak? Kita tuh dua kali pemilu itu untuk di Dapil 8 tuh nggak ada caleg. Nggak ada caleg ya? Nggak ada caleg. Dan Ibu nomor berapa sekarang? Nomor satu ya? Ibu dari akademisi, kemudian juga ujuk-ujuk lah istilahnya dapat nomor 1, itu seperti apa? Bisa dijelaskan nggak? Pertimbangannya itu kan kalau menurut Pak Ketua Umum kami Pak Agus Sutikno, itu penilaian itu berdasarkan giat atau kerja gitu. Bagaimana caleg ini berbuat di dapilnya gitu, turun ke dapil gitu kan. Itu salah satunya, karena makanya dia kalau kita turun dia minta tolong di share, dan itu di share ke pusat. Karena caleg-caleg ini juga kan persetujuan pusat gitu kan. Nah, jadi itulah yang saya lakukan setiap kali saya turun ke bawah, itu pasti saya akan saya share. Jadi saking banyak kegiatan saya, dia ngomong, wali saya itu kalau sudah ngirim itu satu album ya terpaksa saya ini harus milah-milah katanya gitu kan. Karena saya istilahnya gaspol gitu loh ketika di dapil itu, karena kan untuk membagi waktu mana saya di kampus, mana saya harus turun ke dapil gitu. Ibu sebagai dosen juga di Universitas Muhammadiyah? Ya, kebetulan saya ini kalau dosennya dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang alhamdulillah saat ini saya masih diamanahi itu selaku ketua program studi magister hukumnya gitu. Iya. Secara akademisi cukup senior Bu ya? Insya Allah. Ini punya tantangan baru Ibu disuruh turun nih. Setiap hari apa? Atau memang ada jadwal nggak turun? Turun ya kita cuma sepakat dengan tim saja. Itu saya itu kan Sabtu Minggu turun. Sabtu Minggu. Jadi Jumat sore saya tuh sudah OTW ke dapil, nanti ketemu dengan beberapa agenda yang sudah memang diagendakan oleh tim. Kegiatan apa Bu di sana? Di sana ya misalnya kalau pas ada kondangan ya saya sambutan, jadi minta sambutan. Atau kemudian ada pengajian gitu ya itu di situ saya juga minta sambutan gitu. Tapi kita kemarin lebih banyak mengkondisikan tim itu. Jadi kita punya tim itu dari kecamatan, kemudian ada koordinator kecamatan, kemudian koordinator desa, kemudian ada juga pokoknya sampai ke bawah gitu, sampai ke Ini kan persaingan cukup besar nih di Musirawas dan Lubuk Linggau. Ada beberapa caleg di 2 pemilu kemarin nggak dapat nih. Tantangannya cukup besar. Apa yang ditawarkan Ibu dan
bisa kemungkinan yakin ini dapat 1 kursi P3 nih lewat Ibu? Ya, pertama khususnya yang ya karena saya ini kan boleh dikatakan saya didaulat oleh teman-teman Ngapak gitu kan. Mereka berharap itu ke depan itu ya saya melakukan berbagai perbaikan gitu kan. Di antaranya program-program pemerintah tuh agar mereka tuh bisa dapet gitu. Itu salah satunya. Tapi satu sisi saya juga udah masuk ke sini juga saya juga berpikir tuh ya apa ya sekedar untuk itu sesederhana itu gitu ya. Nah saya secara pribadi itu ingin ambil bagian di dalam memberikan kontribusi terhadap kebijakan dalam ini adalah regulasi yang berpihak kepada rakyat gitu.